Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah tidak suatu pagi saat baru bangun tidur, kita merasa kaki seperti ditusuk-tusuk jarum kecil, lalu berubah menjadi rasa kesemutan yang menjalar pelan? Atau mungkin sedang asyik duduk menonton televisi, tiba-tiba kaki terasa berat, baal, bahkan seperti tidak punya tenaga? Banyak sekali lansia yang mengalami ini, dan wajar jika muncul rasa khawatir. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, tolong Bapak Ibu bantu klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video kesehatan selanjutnya dari Semangat Sehat Lansia. Mari kita mulai. Beberapa pasien saya sering berkata, "Dok, saya takut ini tanda stroke," atau "Dok, apa saraf saya rusak?" Bahkan ada yang langsung menghubungkannya dengan kolesterol tinggi. Kekhawatiran ini normal, karena perubahan kecil pada tubuh lansia biasanya terasa lebih jelas dibanding saat masih muda. Tubuh menjadi lebih sensitif dan lebih cepat memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang tidak seimbang. Sebenarnya kesemutan bukanlah penyakit, tetapi sinyal. Tubuh sedang memberitahu bahwa ada bagian yang perlu diperhatikan. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari aliran darah yang kurang lancar, saraf yang tertekan terlalu lama, kekurangan beberapa nutrisi, atau kondisi pembuluh darah yang mulai menyempit seiring bertambahnya usia. Setelah usia 50-60 tahun, pembuluh darah tidak lagi seelastis dulu. Ibarat selang air yang sudah lama dipakai, bagian dalamnya bisa mulai menebal, sehingga aliran air tidak secepat sebelumnya. Begitu pula dengan darah di dalam tubuh kita. Coba Bapak Ibu ingat, ketika duduk terlalu lama, kaki mudah kesemutan bukan? Itu karena aliran darah di bawah terhambat. Ketika bangun tidur pun sama, tubuh bergerak lebih lambat dan darah belum mengalir lancar. Ini sangat umum terjadi pada lansia. Saya teringat seorang pasien lansia bernama Pak Anwar, usia 67 tahun. Beliau datang dengan keluhan sering kesemutan di telapak kaki, terutama waktu bangun tidur. Beliau sempat takut karena pikirannya langsung kemana-mana. Jangan-jangan ini tanda stroke kecil, Dok. Setelah pemeriksaan, ternyata penyebabnya adalah kombinasi antara duduk terlalu lama, kurang minum, dan kolesterol yang sedikit tinggi sehingga aliran darah ke kaki tidak optimal. Setelah memperbaiki pola gerak dan mengkonsumsi minuman yang membantu melancarkan sirkulasi, keluhannya berkurang sangat signifikan. Ini contoh bahwa tidak semua kesemutan berarti kondisi berbahaya, tetapi tetap perlu dipahami penyebabnya. Contoh lain datang dari Ibu Ratni, usia 62 tahun. Beliau sering merasa telapak kaki seperti terbakar dan kesemutan saat malam hari. Setelah dicek lebih lanjut, ternyata penyebabnya adalah kadar gula darah yang naik turun. Kondisi ini membuat saraf-saraf di kaki menjadi sensitif dan mudah terganggu. Dengan pengaturan pola makan dan olahraga ringan, serta terapi nutrisi saraf, beberapa minggu kemudian kondisi beliau membaik. Cerita seperti ini banyak sekali ditemukan pada pasien lansia. Bapak Ibu, kesemutan sesekali itu wajar, siapa saja bisa mengalaminya. Namun jika kesemutan muncul semakin sering, makin lama, atau disertai keluhan lain seperti kaki dingin, nyeri, atau sulit digerakkan, itu perlu mendapat perhatian lebih. Tubuh sedang memberikan peringatan halus bahwa ada bagian yang perlu diperbaiki. Apa yang terjadi dalam tubuh lansia sebenarnya tidak rumit. Aliran darah melambat karena pembuluh darah mulai kaku. Saraf menjadi lebih sensitif karena pasokan oksigen tidak sebanyak dulu. Hormon stres yang meningkat juga dapat mempengaruhi sirkulasi. Dan jika kolesterol tinggi, pembuluh darah bisa tersumbat sebagian sehingga aliran darah ke kaki makin tidak lancar. Semua faktor kecil ini jika digabungkan dapat membuat kesemutan sering muncul. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, coba tulis di komentar, kesemutan biasanya muncul kapan? Pagi hari, malam sebelum tidur, atau saat duduk terlalu lama? Dengan begitu, kita bisa saling belajar dari pengalaman teman-teman lainnya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dengan sederhana apa saja penyebab kesemutan, tanda-tanda yang perlu diperhatikan, dan yang paling penting, bagaimana cara menguranginya dengan solusi alami yang aman untuk tubuh lansia. Kita akan bahas pelan-pelan agar mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan di rumah.
Kesemutan bukan sesuatu yang harus membuat panik, tetapi juga bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Dengan memahami penyebabnya, Bapak Ibu bisa mencegah keluhan ini menjadi lebih parah. Jadi mari kita lanjutkan pembahasan ini dengan tenang dan perlahan. Yuk kita masuk ke bagian berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, yaitu apa saja penyebab umum kesemutan pada lansia. Banyak dari kita mengira kesemutan hanya karena salah posisi duduk atau terlalu lama menekuk kaki. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Tubuh kita, terutama setelah usia 55 tahun, mengalami banyak perubahan yang terkadang tidak kita sadari. Setiap perubahan kecil pada aliran darah, kondisi saraf, hingga metabolisme bisa langsung memberi dampak berupa kesemutan, kebas, atau rasa seperti ditusuk jarum kecil. Mari kita bahas satu persatu penyebabnya secara lembut dan perlahan agar mudah dipahami. Penyebab pertama adalah aliran darah yang tidak lancar. Darah itu ibarat jalan raya dalam tubuh kita. Di dalamnya ada oksigen dan nutrisi penting yang dibawa menuju saraf, otot, dan jaringan lain. Jika aliran ini tersendat, saraf menjadi seperti kekurangan bahan bakar. Akibatnya muncul sensasi kesemutan, rasa panas, atau baal. Banyak lansia yang mengatakan kepada saya, "Dok, kaki saya seperti tidak dapat darah." Dan itu memang betul, karena pembuluh darah yang mulai menebal atau menyempit dapat membuat alirannya berkurang. Kondisi ini biasa terjadi pada orang dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau yang jarang bergerak. Saya punya cerita tentang seorang pasien, Pak Sarto, usia 72 tahun. Beliau sering mengeluh kaki dingin dan kesemutan hampir setiap sore. Setelah berbicara panjang lebar, ternyata beliau memiliki kebiasaan duduk menonton televisi selama 3 hingga 4 jam tanpa berdiri sama sekali. Pembuluh darah di kakinya mengalami perlambatan aliran, sehingga saraf di tungkai bawah tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Setelah beliau mulai melakukan gerakan ringan setiap 30 menit, keluhannya mulai berkurang. Ini menunjukkan betapa pentingnya sirkulasi darah yang lancar untuk mencegah kesemutan. Penyebab kedua adalah kolesterol yang tinggi. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kolesterol tidak hanya berdampak pada jantung dan dada saja. Ketika kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah, aliran darah ke kaki menjadi terhambat. Dampaknya kaki terasa berat, cepat lelah, dingin, dan tentu saja mudah kesemutan. Pembuluh darah di kaki adalah jalur yang panjang, sehingga sedikit saja penyempitan, efeknya bisa sangat terasa. Ini sebabnya lansia dengan LDL tinggi sering mengeluh kesemutan. Saya teringat seorang pasien lain, Ibu Sulastri, usia 65 tahun. Beliau selalu heran mengapa setiap bangun pagi, kakinya seperti mati rasa dan seperti jalan di atas kapas. Setelah dicek lab, ternyata LDL-nya 178 mg per desiliter, cukup tinggi untuk ukuran usianya. Karena pembuluh darahnya mulai menyempit, aliran darah tidak lancar saat malam hari ketika tubuh beristirahat. Setelah beliau mulai mengubah pola makan dan minum yang membantu melancarkan sirkulasi, keluhannya mulai berkurang cukup banyak dalam beberapa minggu. Dari kasus seperti ini, kita bisa melihat betapa erat hubungannya antara kolesterol dan kesemutan pada lansia. Penyebab ketiga adalah kondisi saraf, terutama pada lansia yang memiliki diabetes atau gula darah tidak stabil. Gula darah yang tinggi membuat saraf-saraf kecil di kaki lebih sensitif atau bahkan mengalami kerusakan ringan yang disebut neuropati. Saraf yang rusak ini kehilangan kemampuan mengirim sinyal dengan baik, sehingga muncul sensasi kesemutan, baal, atau panas seperti terbakar. Bahkan kadang pasien merasa seperti memakai kaos kaki padahal tidak. Inilah yang sering dialami lansia dengan diabetes. Saya punya seorang pasien, Pak Karman, 69 tahun, yang setiap malam kakinya terasa panas dan kesemutan. Beliau merasa ini hanya karena kecapean. Tapi setelah diperiksa, ternyata gula darahnya sering naik turun, kadang tinggi sekali. Saraf di kakinya mulai terganggu. Dengan memperbaiki pola makan dan menstabilkan gula darah, gejala ini mulai membaik dalam beberapa minggu. Ini penting karena banyak lansia mengira kesemutan adalah hal wajar padahal bisa jadi tanda awal neuropati. Penyebab keempat adalah kurangnya gerakan. Ini sering sekali terjadi pada lansia.
Ketika aktivitas mulai berkurang, tubuh lebih banyak duduk atau berbaring, otot melemah dan aliran darah menurun. Pembuluh darah di kaki jadi tertekan, saraf ikut terhimpit, dan akhirnya kesemutan muncul. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa duduk terlalu lama dapat membuat aliran darah seperti macet dan menyebabkan rasa baal. Bahkan duduk bersila terlalu lama bisa membuat saraf peronial tertekan dan langsung muncul kesemutan. Contoh yang sering saya lihat adalah pada seorang ibu 70 tahun bernama Ibu Nur. Beliau suka duduk di kursi sambil main HP selama berjam-jam. Setiap kali berdiri, kakinya kesemutan parah sampai harus berpegangan. Ini karena saraf dan pembuluh darahnya tertekan terlalu lama. Setelah saya ajarkan teknik gerakan ringan setiap 20 hingga 30 menit, keluhannya jauh membaik. Nah, Bapak Ibu, apakah salah satu penyebab ini mirip dengan kondisi yang Bapak Ibu alami? Kalau iya, coba tulis di komentar. Kita bisa saling berbagi pengalaman agar teman-teman lansia lain mendapat manfaatnya juga. Memahami penyebab kesemutan sangat penting, karena dari sini kita bisa menentukan langkah apa yang tepat untuk menguranginya. Kesemutan bukan sekedar rasa tidak nyaman, tapi sinyal bahwa tubuh memerlukan perhatian. Dengan pemahaman yang baik, Bapak Ibu tidak hanya mengurangi keluhan, tapi juga mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya untuk mengetahui apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah sebagai solusi alami yang aman dan efektif. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alami yang aman, sederhana, dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Karena banyak sekali lansia yang berpikir bahwa kesemutan hanya bisa hilang dengan obat-obatan. Padahal, ada banyak cara alami yang bisa membantu melancarkan saraf dan aliran darah tanpa efek samping. Salah satu solusi terbaik adalah dengan rutin mengonsumsi minuman hangat yang membantu membuka pembuluh darah. Bapak Ibu bisa membuat campuran air hangat dengan irisan jahe tipis, sedikit madu asli, dan setetes perasan lemon. Minuman sederhana ini dapat bekerja pada tubuh seperti pemanas alami yang membuat aliran darah bergerak lebih lancar. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan membantu melebarkan pembuluh darah. Lemon membantu melarutkan lemak kecil yang menempel di dalam pembuluh darah. Sedangkan madu memberi rasa nyaman sekaligus membantu mengurangi peradangan ringan di saraf. Bapak Ibu cukup minum 1 gelas di pagi hari atau sore hari ketika tubuh mulai terasa dingin atau lelah. Dan jangan khawatir, minuman ini aman diminum jangka panjang selama tidak memiliki alergi atau gangguan lambung yang berat. Saya pernah punya pasien lansia bernama Pak Sukirman, usia 72 tahun. Beliau datang dengan keluhan kesemutan hampir setiap malam, terutama ketika hendak tidur. Bahkan kadang kakinya terasa seperti ada semut berjalan. Setelah saya periksa, salah satu penyebabnya adalah aliran darah yang kurang lancar karena Pak Sukirman suka duduk lama menonton TV. Beliau bercerita bahwa kadang bisa duduk sampai 2 jam tanpa berdiri sama sekali. Selain itu, beliau jarang minum air hangat dan lebih sering minum teh manis. Saya sarankan beliau mencoba minuman jahe madu ini setiap sore, juga mengurangi duduk terlalu lama. 2 minggu kemudian, beliau kembali kontrol dengan wajah cerah. Beliau bilang, "Dok, kaki saya sekarang lebih hangat, kesemutan malam juga jauh berkurang." Perubahan kecil ternyata memberi hasil besar ketika dilakukan rutin. Selain minuman, salah satu hal penting untuk mengurangi kesemutan adalah gerakan sederhana pada kaki. Ketika kaki mulai terasa kesemutan, gerakan pergelangan kaki ke atas dan ke bawah selama 20-30 detik. Gerakan kecil ini membantu memompa darah dari kaki kembali ke atas, sehingga aliran kembali lancar. Bapak Ibu bisa coba sekarang juga sambil mendengarkan penjelasan saya. Ayo dicoba, gerakan perlahan pergelangan kaki ke atas, tahan sedikit, lalu turunkan. Lakukan beberapa kali. Bagaimana? Terasa lebih ringan, bukan? Selain itu, untuk Bapak Ibu yang banyak duduk lama, misalnya menonton TV atau membaca Al-Quran di kursi, jangan lupa setiap 30-40 menit berdiri sebentar. Tidak perlu lama-lama, cukup berdiri, tarik napas dalam, dan berjalan pelan selama 1 menit. Gerakan kecil ini mencegah saraf tertekan terlalu lama. Bayangkan, pembuluh darah seperti selang air.
Jika tertekan terus-menerus, air tidak bisa mengalir. Begitu tekanan dilepaskan, aliran kembali lancar. Nah, hal yang sama terjadi pada kaki kita. Saya juga punya cerita tentang seorang ibu lansia bernama Bu Halimah, usia 68 tahun. Beliau sering sekali kesemutan terutama di pagi hari. Setelah saya tanya, beliau ternyata tidur dengan posisi kaki menekuk terus-menerus. Selain itu, beliau jarang melakukan aktivitas fisik karena takut jatuh. Saya sarankan beberapa hal sederhana. Setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, lakukan gerakan meluruskan kaki, menggerakkan pergelangan memutar, dan menggoyangkan jari-jari kaki. Pelan saja, tidak perlu dipaksa. Dan hasilnya, dalam 2 minggu, Bu Halimah merasa kesemutannya jauh berkurang. Beliau bilang, "Ternyata ya dok, gerakan kecil ini bantu banget. Kaki saya tidak kaku lagi di pagi hari." Solusi berikutnya yang juga sangat membantu adalah pijatan ringan. Pijat lembut pada betis, telapak kaki, atau sekitar pergelangan dapat meningkatkan aliran darah lokal. Namun, ingat, pijatan dilakukan secara perlahan, tidak perlu ditekan kuat-kuat karena pada lansia jaringan kulit dan otot sudah lebih sensitif. Pijat bisa dilakukan sebelum tidur agar kaki terasa lebih hangat dan rileks. Banyak lansia yang merasa tidur mereka lebih nyenyak setelah pijatan ringan ini. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan asupan nutrisi, terutama vitamin B kompleks. Vitamin B berperan besar dalam memperbaiki saraf dan menjaga saraf tetap sehat. Makanan yang kaya vitamin B antara lain telur, pisang, ikan, tempe, kacang tanah, dan beras merah. Jika perlu, dokter bisa memberikan suplemen vitamin B untuk membantu memperbaiki saras yang sudah mulai melemah. Saya ingat seorang pasien, Pak Jaya, usia 74 tahun. Beliau mengalami kesemutan yang cukup parah karena diabetes yang sudah lama tidak terkontrol. Setelah edukasi tentang pola makan, minuman alami, gerakan kaki, dan tambahan vitamin B, perlahan-lahan kesemutannya membaik. Beliau pernah berkata, "Saya kira saraf saya sudah rusak semua, dok. Ternyata masih bisa diperbaiki." Ini membuktikan bahwa perubahan kecil tetapi konsisten bisa memberi hasil yang luar biasa. Sekarang saya ingin tanya ke Bapak Ibu yang sedang menonton. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba salah satu solusi ini? Silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi pengalaman. Karena pengalaman Bapak Ibu bisa membantu banyak orang lain yang sedang merasakan hal yang sama. Dengan memadukan minuman hangat, gerakan sederhana, pijatan ringan, dan asupan nutrisi yang cukup, insya Allah kesemutan bisa jauh berkurang. Yang penting dilakukan rutin, pelan-pelan, dan tidak perlu terburu-buru. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sampai kepada bagian yang sangat penting, yaitu kapan sebenarnya kesemutan perlu membuat kita lebih waspada. Banyak lansia menganggap kesemutan adalah hal biasa, padahal ada kondisi tertentu yang tidak boleh diabaikan. Kesemutan memang seringkali bukan kondisi berbahaya, tetapi tubuh kita selalu memberi sinyal kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kesemutan yang muncul sesekali setelah duduk lama atau saat bangun tidur umumnya masih wajar, karena saraf atau aliran darah hanya terhambat sementara. Namun, kalau kesemutan itu muncul setiap hari, bertambah sering, atau bahkan bertahan lama, itu tanda tubuh sedang meminta perhatian. Tubuh kita, terutama di usia 60 tahun ke atas, sudah tidak sekuat dulu dalam mengatur aliran darah dan fungsi saraf, sehingga kita harus lebih peka terhadap perubahan kecil sekalipun. Ada beberapa tanda bahaya yang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya jika kaki terasa sangat dingin bahkan saat cuaca tidak dingin, atau warna kaki berubah menjadi pucat, keputihan, kebiruan, atau terasa seperti tidak ada tenaga saat digerakkan. Perubahan ini biasanya terjadi karena aliran darah menuju kaki sangat berkurang. Saya pernah menangani seorang pasien, Pak Mardin, usia 70 tahun. Beliau awalnya hanya mengeluh kesemutan, tetapi lama-lama kakinya terasa dingin sekali setiap malam. "Kok seperti es ya dok?" katanya waktu itu. Setelah diperiksa, ternyata pembuluh darah pada betisnya mulai menyempit cukup berat karena kolesterol dan kebiasaan merokok di masa lalu. Untungnya beliau cepat datang, sehingga bisa segera dilakukan penanganan. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah apabila kesemutan disertai nyeri yang menusuk tajam atau rasa panas seperti terbakar.
Ini bisa menandakan adanya gangguan saraf yang lebih serius. Misalnya pada lansia yang memiliki diabetes, kerusakan saraf bisa muncul tanpa disadari. Saya ingat seorang pasien bernama Bu Rohana, 66 tahun, yang mengira kesemutannya hanya kelelahan biasa. Namun ketika saya cek, gula darahnya cukup tinggi dan saraf kakinya sudah mulai mengalami gangguan. Setelah beliau menjalani perawatan dan memperbaiki pola hidup, kondisinya mulai membaik. Dari cerita ini kita belajar bahwa mendeteksi lebih awal adalah kunci agar tidak terlambat. Yang paling penting dan harus diwaspadai adalah jika kesemutan muncul bersamaan dengan keluhan kelemahan pada satu sisi tubuh, sulit berbicara, bicara menjadi pelo atau wajah terasa turun sebelah. Bapak Ibu, kalau mengalami kondisi seperti itu jangan menunggu. Jangan berpikir, nanti juga hilang atau mungkin cuma kurang tidur. Itu bisa menjadi tanda awal stroke dan stroke tidak boleh ditunda walaupun hanya beberapa menit. Dalam dunia medis kita menyebutnya waktu adalah otak. Setiap menit yang hilang bisa menyebabkan kerusakan saraf yang sulit diperbaiki. Jadi jika Bapak Ibu atau orang terdekat merasakan tanda-tanda ini, segera cari pertolongan darurat. Selain itu, jika kesemutan terjadi bersamaan dengan nyeri dada, sesak nafas atau tubuh terasa sangat lemas hingga sulit berdiri, itu juga tanda bahaya yang harus diperiksa secepat mungkin. Kesemutan bukan hanya persoalan saraf dan darah, tetapi bisa menjadi sinyal dari tubuh bahwa ada masalah pada jantung atau tekanan darah. Bapak Ibu jangan terlalu khawatir ya. Kesemutan ringan hingga sedang yang muncul setelah duduk lama, menonton TV, atau saat menjelang tidur biasanya bukan tanda kondisi berbahaya. Keluhan itu sering muncul karena peredaran darah yang melambat atau saraf yang tertekan sementara. Dengan memperbaiki aliran darah, melakukan gerakan kaki secara rutin, menjaga nutrisi saraf dengan vitamin B, serta minuman jahe madu lemon seperti yang kita bahas tadi, keluhan ini bisa berkurang sangat signifikan. Saya punya pengalaman dengan seorang pasien lansia, Bu Suryani, usia 73 tahun. Beliau sering kesemutan setiap kali bangun dari tempat tidur, sampai-sampai harus duduk dulu beberapa menit sebelum berdiri. Beliau takut ini tanda stroke. Tapi setelah kita cek, ternyata aliran darah beliau agak lambat karena kurang bergerak dan kurang minum air putih. Setelah beliau rutin melakukan gerakan pergelangan kaki di pagi hari, minum air hangat setiap bangun tidur, dan pijat ringan sebelum malam tidur, kesemutannya jauh berkurang. Ini contoh bahwa tidak semua kesemutan berarti penyakit berat. Kadang tubuh hanya butuh diperlakukan lebih lembut. Bapak Ibu yang sedang menonton, coba renungkan sejenak apakah kesemutan yang Bapak Ibu rasakan termasuk ringan atau sudah mengganggu aktivitas harian. Silakan tulis di kolom komentar, siapa tahu experience Bapak Ibu bisa membantu orang lain yang merasakan keluhan serupa. Yang perlu diingat, tubuh lansia itu memang lebih sensitif, tetapi dengan perawatan yang tepat, keluhan seperti kesemutan bisa dikendalikan. Bukan hanya berkurang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, membuat tidur lebih nyaman, dan membuat langkah kaki lebih mantap setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu Bapak Ibu lebih memahami bahwa kesemutan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi juga bukan hal yang boleh diabaikan begitu saja. Kesemutan adalah bahasa tubuh, cara tubuh memberitahu bahwa ada aliran darah yang sedang melambat, saraf yang sedang lelah atau pembuluh darah yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan memahami ini, Bapak Ibu bisa mengambil langkah yang tepat sebelum kondisinya semakin berat. Kuncinya adalah konsisten menjaga aliran darah, menjaga pencernaan, memperbanyak gerakan kecil, dan mengonsumsi minuman herbal sederhana yang sudah kita bahas. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit, yang penting rutin. Bila dirawat sejak dini, tubuh lansia tetap bisa kuat, langkah tetap mantap, dan aktivitas sehari-hari menjadi jauh lebih nyaman. Saya mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton, kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan klik like sebagai bentuk dukungan, bagikan kepada keluarga atau teman-teman lansia lainnya, supaya mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan lain yang insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan setiap hari. Semangat sehat untuk seluruh lansia Indonesia.